Kita mah amalnya ini sedikit amal kita, tapi yang Allah Ta'ala kasih balasan itu begitu besar. Sehingga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada keistimewaannya, Bapak Ibu. Apa keistimewaan mereka? Ya'maluna qalilan wa yu'jaruna kasiran. Amalnya kecil, amalnya sedikit, tapi pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah. Untuk apa tujuannya, ayah bunda? Supaya kita bisa melampaui amal-amal umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu itu usianya rata-rata ratusan tahun ke atas. Ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun usia mereka. Kalau umur umat Nabi berapa? Berapa rata-rata ayah bunda? 60 sampai 70. Nabi SAW wafat usia berapa? 63. Ya. Artinya adalah walaupun umur umat Nabi tidak sepanjang umur umat terdahulu, Allah Ta'ala kasih amalan yang istimewa, yaitu puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin ayah bunda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan sehat, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, rasa-rasanya kita tidak mampu menghitung nikmatnya. Betul ya? Karena kalau kita menghitung nikmat Allah taala, kita tidak pernah mampu untuk menghitung nikmatnya. Oleh karenanya kata para ulama, ada 3 janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan janji Allah selalu dipenuhi. Jadi ada 3 janji Allah, dan 3 janji Allah ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala yang pertama? Udu'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa, doa-doa kita akan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakin ketika kita berdoa, insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Ta'ala yang kedua adalah fadhkuruni azkurkum. Kalau engkau berzikir kepadaku, firman Allah, aku akan ingat kepada kalian semua. Ya, jadi kalau kita berzikir kepada Allah, kalau kita senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengingat kita semua. Dan janji Allah Ta'ala yang ketiga, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, pasti kami akan tambahkan kebahagiaan dan nikmat untuk kalian semua. Ya, kami ulangi sekali lagi, ada 3 janji Allah Ta'ala, dan janji Allah Ta'ala itu dipenuhi untuk manusia. Pertama, janji Allah Ta'ala, udu'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ya, bahkan Allah Ta'ala malu kalau kita mengangkat kedua tangan kita dikembalikan dalam keadaan tangan yang kosong. Ya. Kemudian janji Allah Ta'ala yang kedua apa? Fadhkuruni adzkurkum. Engkau berzikir kepadaku, firman Allah, aku akan ingat kalian semua. Dan yang ketiga janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, ditambah kebahagiaan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dan syariat kurban. Ya. Kalau kita berbicara tentang bulan Dzulhijjah, tentu adalah bulan ini memiliki keistimewaan dan tidak bisa terlepas dari sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika kita salat, tidak hanya berselawat kepada Rasulullah SAW, tapi juga kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga disebut salawat di saat tahiyat akhir, namanya salawat Ibrahimiyah. Ya, disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah, karena kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang fadilah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai amal soleh di dalamnya selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak sekedar dicintai, tetapi paling dicintai amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Hari ini kita di hari keberapa? Hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, yaitu pada awal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak terkalahkan juga sekalipun dengan berjihad di jalan Allah? Ya, jadi apakah amal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Baterainya kayaknya. Amin. Jazakallah khair. Afwan Ustaz. Amin. Jazakallah khair. Jadi para sahabat bertanya, apakah amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah tidak bisa terkalahkan walaupun dengan berjihad di jalan Allah? Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa terkalahkan sekalipun dengan apa? Berjihad. Ini karena istimewanya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik yang kita lakukan amalan yang fardu ataupun amalan-amalan yang sunnah. Oleh karenanya para ulama mengatakan setidaknya ada 4 amal terbaik di awal bulan Dzulhijjah. Ini ada 4 amal terbaik ayah bunda. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita perbanyak di awal bulan Dzulhijjah. Apa ucapannya tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita hayati maknanya luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala pujian dan kerajaan, ia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kalimat paling dicintai oleh Allah. Ya, apa ucapannya tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau jamaah haji yang sedang berhaji itu mereka membaca talbiyah, kalimatnya mirip. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kalau dengar baca ini kayaknya lagi di Mekah Madinah ya. Ya Bapak Ibu ya, kalau dengar nih kalimat mah rinduin kita, ngerindukan kita ke Baitullah.
Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Innal hamda, segala pujian. Wal ni'mata, segala nikmat. Laka wal mulku, segala kekuasaan hanya milikmu, ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Ini tadi mirip dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibiasakan ayah bunda, ini kalimat terbaik di awal bulan Dzulhijjah. Amalan yang kedua yaitu adalah menjalankan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya insya Allah nanti jatuhnya pada hari Selasa. Ya, kita upayakan, kita azamkan dari sekarang, kita niatkan dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan afiat, dimudahkan nanti menjalankan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasanya disebut dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa keutamaan kalau kami berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah? Mari kita dengar jawaban beliau. Yukaffiru sanata allati qablahu was sanati allati ba'dahu. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, Ayah Bunda, yang berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang menjalankan puasa Arafah, Allah Ta'ala memberikan ampunan 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita cari Bapak Ibu, tidak ada amalan yang sunnah yang lebih baik puasanya selain daripada puasa Arafah. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Puasanya berapa hari? Cuma 1 hari. Allah Ta'ala balas lebih baik. Ya, kita mah amalnya ini sedikit amal kita, tapi yang Allah Ta'ala kasih balasan itu begitu besar. Sehingga umat Nabi SAW ini ada keistimewaannya Bapak Ibu. Apa keistimewaan mereka? Ya'maluna qalilan wa yu'jaruna kasiran. Amalnya kecil, amalnya sedikit, tapi pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah. Untuk apa tujuannya Ayah Bunda? Supaya kita bisa melampaui amal-amal umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu usianya rata-rata ratusan tahun ke atas. Ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun usia mereka. Kalau umur umat Nabi berapa? Berapa rata-rata Ayah Bunda? 60 sampai 70. Nabi SAW wafat usia berapa? 63. Ya. Artinya adalah walaupun umur umat Nabi tidak sepanjang umur umat terdahulu, Allah Ta'ala kasih amalan yang istimewa, yaitu puasa Arafah. Sehingga Ayah Bunda, kita upayakan bisa menjalankan ini puasa nanti. Karena kenapa Ayah Bunda? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah atau tidak. Bisa jadi ini Dzulhijjah kita yang terakhir. Bisa jadi ini kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Tahun depan belum tentu bisa ketemu dengan Idul Adha. Tahun depan belum tentu bisa ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Ada satu pesan yang terbaik dari Rasulullah SAW. Sallu salatan muwaddi'. Salatlah seakan-akan ini mungkin salat terakhirmu. Jadi ketika Ayah Bunda salat, kita semua salat. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, tanamkan di dalam hati kita, ya Allah, mungkin ini salat saya yang terakhir. Mungkin ini kesempatan saya yang terakhir. Belum tentu ketemu dengan tahun depan. Bisa jadi ini mungkin Dzulhijjah kita yang terakhir. Belum tentu kita ketemu dengan Dzulhijjah tahun depan. Ada yang menjamin Bapak Ibu tahun depan masih hidup? Tidak ada. Sehingga kalau kita diberikan momentum, kesempatan oleh Allah Ta'ala, mohon kita gunakan momentum itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ada satu kalimat dari Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ketika engkau berbuat untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya.
Wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi begitu engkau berbuat untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan meninggal dunia hari esok. Jadi kalau kita berbuat untuk dunia, seakan-akan kita masih punya umur yang panjang. Kita masih memiliki umur yang lama kalau kita beramal untuk dunia kita. Tapi kalau sudah urusannya akhirat, sudah urusannya kehidupan akhirat kita, maka seakan-akan engkau akan meninggal dunia esok harinya. Ini nasihat yang terbaik dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ayah bunda mah jangan kita lewatkan ya. Puasa sunnah yaitu tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah yang jatuhnya hari Selasa insyaallah. Ustaz, bagaimana kalau kami puasa di hari Senin? Bagus lagi. Itu puasa hari Senin 8 Dzulhijjah namanya puasa tarwiyah, hari tarwiyah. Ya, karena kita boleh berpuasa tanggal 8 9 boleh, atau minimalnya lah berpuasa 1 hari yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Silakan sesuai kemampuan ayah bunda semua. Ustaz, kami ingin puasa 2 hari saja, Senin dan Selasanya, atau kalau tidak Selasanya saja juga boleh. Ya, masing-masing punya fadilah, tapi yang paling utama 9 berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Baik, kemudian amal yang terbaik yang ketiga di bulan Dzulhijjah itu adalah yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ya, melaksanakan ibadah apa? Ibadah kurban. Dan ini nanti kita akan jelaskan secara rinci ya, amalan yang ketiga ini ibadah kurban dan apa saja doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita akan bahas secara rinci. Amalan yang keempat di bulan Dzulhijjah itu adalah membaca takbir. Kalau ditambah belakangnya an jadi apa? Takbiran. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Jangan walillahil hamd. Walillahil hamd. Hilham, walillahilham. Artinya adalah bagi Allah segala pujian. Kalau walillah ilham nanti artinya beda. Bagi Allah ilham beda. Tapi walillahilhamd. Bagi Allah segala pujian. Alhamdu. Kita kan terkadang seringkali ngucapinnya walillahilham. Bukan walillahilham ibunda, tapi walillahilham. Yuk kita baca dulu sama-sama. Apa tadi namanya? Takbir, takbir. Taruhan di belakangnya takbiran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, apa ucapan terakhirnya? Walillahil hamd. Jadi ini kalimat yang paling terbaik di bulan Dzulhijjah. Mari kita buka Al-Quran, ayah bunda, surat yang ke-14, ya, tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang ke-35. Kita mulai dari ayat 35. Surat ke-14, surat Ibrahim. Silakan ayah bunda bisa dibuka Al-Qur'annya, suratnya Ibrahim, surat yang ke-14, kita mulai dari ayat yang ke-35. Sudah? Ayatnya 35. Kita mulai dari ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sudah ketemu ayatnya ayah bunda? Baik. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, berdoa memohon kepada Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah. Apa permohonan beliau? Apa isi doa beliau? Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Jadikanlah kota ini atau negeri ini, yaitu kota Mekah, sebagai negeri yang paling aman di atas muka bumi. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Waktu itu beliau cuma bertiga di Mekah, ayah bunda, beliau, istri beliau Hajar, bayi mungil namanya Ismail alaihi salam. Setelah selesai beliau membangun Baitullah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Berarti doa yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memohon agar Mekah menjadi negeri yang aman. Ini poin yang pertama. Doa Nabi Ibrahim yang pertama apa? Beliau berdoa agar kota Mekah dijadikan negeri yang aman. Apa maksudnya aman, Ustadz? Ahli tafsir mengatakan yang disebut dengan aman itu ada tiga. Siapa saja yang memasuki kota Mekah, tanah haram kota Mekah, diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda begitu masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah Baitullah, tersentuh hati kita, jiwa kita. Ketika lihat Ka'bah, kita doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal. Ditambahkan dengan doa Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Tiba-tiba air mata kita mengalir, meneteskan air mata kita. Begitu bahagia kita. Karena kita dipilih oleh Allah Ta'ala berada di tempat yang mulia di sekitar Ka'bah Baitullah. Siapa saja yang melihat Ka'bah itu, ayah bunda, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Ya, dan ini, kebahagiaan ini ayah bunda tidak bisa terbayar dengan materi. Kebahagiaan ini adalah wujud cinta Allah Ta'ala bagi orang-orang yang dipanggil menuju tanah suci dan mereka datang memenuhi panggilan Allah. Waman dakhalahu kana aminan, firman Allah. Siapa saja yang memasuki tanah haram kota Mekah diberikan rasa bahagia, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, negeri Mekah negeri yang aman. Yang kedua, makna aman itu apa? Ketika dulu ada pasukan bergajah datang dari Yaman, seorang pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, niatnya buruk untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum mereka tiba di Mekah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang punya niat buruk untuk kota Mekah, pasti akan digagalkan oleh Allah. Seperti halnya digagalkannya pasukan apa? Bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti daun yang dimakan oleh apa? Ulat. Dibinasakan semua oleh Allah. Karena kenapa? Mereka punya tujuan yang tidak baik di tanah haram kota Mekah Al-Mukarram. Maka orang yang mau berangkat ke tanah suci, mau berhaji, berumrah, tolong bersihkan hatinya. Jangan sampai di situ ada kotoran, ada noda di dalam hati kita, apalagi punya niat yang buruk di tanah suci kota Mekah Al-Mukarram. Wa man dakhalahu kana amina. Maka orang yang berumrah, berhaji itu, ayah bunda, bukan hanya fisik yang berangkat, tapi juga hati kita harus dibersihkan. Ini yang kedua makna aminan, ya, negeri yang aman. Makna yang ketiga adalah negeri yang aman itu apa maknanya? Tempat inilah yang akan dijaga dari Dajjal di akhir zaman. Nanti Dajjal akan menguasai seluruh dunia. Seluruh kota di dunia ini, seluruh negara akan dikuasai oleh Dajjal. Illa, kecuali dua tempat. Al-Haramul Makki wal Haramul Madani, kecuali tanah haram kota Mekah dan tanah haram kota Madinah. Nah, untuk mengetahui tanah haram itu, ayah bunda, gimana caranya Ustadz? Caranya adalah dibatasi oleh daerah miqat. Ya, jadi kalau di Mekah itu ada tempat miqat namanya Tan'im, ada namanya Ji'ronah, ada namanya Hudaybiyah. Berarti kalau kita berada di dalam area lokasi itu, berarti tanah haram kota Mekah.
Kalau ada di Madinah, batas tanah haramnya lah sampai tempat miqat namanya Bir Ali atau Zulhulaifah atau Wadi Al-Aqiq namanya. Itu batas daripada tanah haram kota Madinah. Kan Ibunda mungkin kalau pernah berumrah, kalau dari Madinah, biasa miqatnya di mana? Bir Ali. Itu batas tanah haramnya kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ini tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal di akhir zaman. Cuma dua tempat aja Bapak Ibu, yaitu tanah haram kota Mekah dan tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang berdoa tadi ya Bunda? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah, menjadi negeri yang paling aman di atas muka bumi. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam dunia modern saja Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling aman saat ini kecuali dua tanah suci yang mulia, kota Mekah dan kota Madinah. Bahkan orang yang sudah ke sana itu rindu lagi, Pak. Apalagi di kota Madinah ya, Masya Allah ya, rasanya hati itu sejuk banget kalau di Madinah. Ya, karena kenapa? Madinah itu didoakan 2 kali lebih barokah lagi dibandingkan Mekah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih barokah antara Mekah dan Madinah, kota Madinah. Ya, tapi kalau berbicara tentang pahala ibadah, tentu Mekah adalah lebih besar pahalanya dibandingkan di Madinah. Tapi kalau masalah keberkahan, suasana hati, suasana batin, itu yang paling terbaik kota Madinah Al-Munawwarah. Ini doa yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Yang kedua, apa doa beliau? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkan anak cucuku agar tidak menyembah kepada berhala-berhala. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah yang kedua ya, supaya beliau dan anak keturunannya jangan menyembah kepada selain Allah. Berarti kita disuruh apa? Mengesahkan Allah dan tidak boleh melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang kemudian Bapak Ibu, Ayah Bunda, kenapa diajarkan tadi kalimat talbiyah. Talbiyah itu kan kalimat tauhid sebenarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku datang penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu kan kalimat apa? Tauhid. Innal hamda, segala pujian. Yang paling berhak kita puji siapa? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Wan ni'mata, segala nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, apapun kebaikan dalam hidup ini semata-mata karena ridha dari Allah taala. Wal mulk, segala kekuasaan itu adalah hanya milikmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Di ujung ucapannya la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini mengajarkan apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. La syarikalah. Jadi yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu bukan anak keturunan tidak memiliki harta, tidak. Yang dikhawatirkan oleh Ibrahim bukan hanya tidak memiliki harta warisan, enggak. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh Ibrahim adalah kalau anak keturunan mereka lah menyembah kepada selain Allah. Karena kita bersyukur alhamdulillah lahir dari orang tua yang beriman, lahir dari orang tua yang muslim. Kita alhamdulillah dari awal, dari sejak lahir kita dalam keadaan Islam. Karena hidayah Islam ini mahal Bapak Ibu. Tidak terbayang, mohon maaf, kalau sekiranya orang tua kita non-muslim. Kita harus cari hidayah, kita harus mengejar hidayah. Dan belum tentu mungkin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Hidayah itu Allah taala pilih. Hidayah itu Allah taala berikan kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah taala berikan hidayah kepada yang dicintai, yang dia inginkan, tapi juga menyesatkan siapa yang dia inginkan. Maka kita kalau sholat itu selalu mintanya apa? Ihdinas siratal. Ini yang kita selalu minta. Ya Allah, bimbing kami selalu untuk selalu berada di atas
Jalan yang lurus ini yaitu Islam. Apa itu Islam? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, jalannya para nabi dan rasul. Kami ingin meniti jalannya para nabi dan rasul ini ya Allah. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang dimurkai, waladhdallin, bukan jalan orang yang tersesat. Jadi siratal mustaqim itulah jalannya Allah Ta'ala ridhai. Sehingga kita ingin hidup dalam keadaan berislam, nanti wafatnya pun juga dalam keadaan berislam. Betul. Yang paling berat itu kan mempertahankan hidayah. Makanya hidayah itu Bapak Ibu tidak bisa didapatkan dengan santai. Ustaz, saya di rumah aja deh udah dapat hidayah. Enggak. Hidayah harus dicari. Hidayah harus dikejar. Hidayah harus kita raih. Ya. Karena kenapa? Karena kita berharap dengan hidayah iman dan Islam ini, kalau kita istiqomah dalam beramal soleh, kata Imam Syafi'i, itu modal besar untuk mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena iman dan amal soleh itu nggak boleh dipisahin ayah bunda. Coba kalau kita baca ayat di Al-Quran ya, surat Wal Asri saja deh. Wal Asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak merugi itu siapa? Yang beriman, tapi nggak cukup dengan iman. Wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Kita kan ini semua pasti akan kembali ya Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan perjalanan panjang nanti ayah bunda. Mulai dari alam barzakh kita sampai alam akhir, itu perjalanan yang panjang. Ayah bunda, kalau orang bepergian jauh, yang paling dibutuhkan apa? Bekal. Kira-kira bekalnya minim atau perlu bekal yang maksimal? Ya, jangan bekalnya ya seadanya, tak? Jangan. Kalau bisa bekalnya yang maksimal. Makanya kita disiapkan amal-amal terbaik kan tadi ya, termasuk puasa Arafah. Itu bekal terbaik tuh. Ya, puasa apa? Arafah. Yang tadi sehari berpuasa diampuni setahun yang lalu, setahun yang akan datang, itu bekal terbaik. Kita baca Quran, itu bekal terbaik. Satu huruf Allah Ta'ala berikan berapa kebaikan, Bu? 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu. Di Timur Tengah itu ada orang tua, usia kurang lebih mungkin sekitar 70-80 tahun. Ya, usia 70-80 tahun. Satu ketika orang tua ini, ayah bunda, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ta'lim, lalu bertanya kepada seorang ulama. Ya, selesai pengajian begitu dia hampiri seorang ulama. Wahai sang alim, wahai sang ulama, apa amalan yang kami mudah lakukan? Yang namanya orang sudah usia 70-80 ya, kalau dikasih amalan-amalan berat kayaknya nggak mungkin. Kata ulama ini apa Bapak Ibu? Perbanyak ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu aja yang didawamkan Bapak Ibu. Kalau datang anaknya datang ke rumah, diingetin itu dengan hadis itu. Perbanyak ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cucunya pada datang main ke rumah, diingetin itu dengan kalimat tadi. Jangan lupa cucunya diingetin ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Siapapun yang ketemu sama beliau diingetin dengan kalimat itu oleh orang tua tadi. Qadarallah Bapak Ibu, ini orang tua mengalami sakit. Dan sakitnya kategorinya sangat berat sakitnya, sampai harus dia mengalami apa namanya dibius. Ya, orang dibius umumnya nggak sadar, betul ya Pak ya? Tapi masya Allah, ketika dibius ini orang, kalimat yang keluar dari lisannya cuma kalimat tadi, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, nggak putus-putus. Ya, jadi ketika dia dalam keadaan sakit berat itu dibius keadaannya, kalimat lisannya cuma kalimat tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sampai dokter yang nangani itu adalah sampai bertanya-tanya. Ini orang dalam kondisi sakit berat, dalam kondisi dibius, tapi lisannya nggak pernah putus tuh ngucapin begitu. Dipanggil anaknya, ya. Nah, kenapa nih orang tua seperti ini?
dalam kondisi sakit berat, dalam kondisi dibius, tapi masih lisannya bergerak. Ya, orang kalau biasanya udah dibius udah tenang aja. Betul ya? Tapi ini enggak. Lisannya tidak pernah berhenti. Mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata anaknya? Orang tua kami punya kebiasaan. Setiap waktu, setiap hari mendawamkan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan Masya Allah, sebelum meninggal dunia orang tua ini, ternyata kalimat terakhir yang dia ucapkan. Apa kira-kira pembelajarannya ayah bunda? Pembelajarannya kata para ulama, seseorang diwafatkan sesuai daripada habit sepanjang hidup. Tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya baik, insya Allah Allah Ta'ala tutup usianya dalam keadaan husnul. Tapi kalau kebiasaannya buruk, na'udzubillah, kita khawatir ujung kehidupannya pun juga nanti dalam keadaan yang su'ul khatimah. Berarti kita bisa ambil pembelajaran, akhir yang baik sangat ditentukan dengan habit yang baik. Maka hidup ini mah kita berupaya berbuat baik aja deh. Betul? Betul Bapak Ibu? Setuju? Kita yang penting hidup, kita berbuat baik, gak nyakitin orang, gak zalimin sama orang. Lisan selalu berucap yang baik, hati selalu bersih, baik hati kita, perbuatan kita jaga, mudah selalu baik. Insya Allah orang-orang yang baik akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Makanya surga itu Bapak Ibu disebut dengan Darussalam. Apa artinya Darussalam itu Bapak Ibu? Tempat yang penuh dengan kebaikan dan keselamatan. Oleh karenanya mohon maaf, yang akan masuk surga itu orang-orang yang memang baik. Baik ucapannya, baik hatinya, baik perbuatannya, itu yang akan masuk di dalam al-jannah. Ini tadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat yang keberapa? 35. Ya, tadi di 35 itu ada dua permohonannya. Pertama kita ulangi apa? Pertama, beliau memohon, ya Allah jadikan kota Mekah menjadi negeri yang aman. Yang kedua apa? Jauhkan aku dan anak keturunanku daripada penyembahan kepada selain Allah. Baik, ayat yang ke-36-nya. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi, apa Rabbi? Ya Rabbu, ya Tuhanku. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan manusia dari jalanmu yang benar. Salah satu sebab manusia mengalami kesesatan itu adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembah hanya kepada Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa saja yang mengikuti aku, yaitu Ibrahim alaihissalam, fa innahu minni, ia termasuk golonganku, kata Ibrahim. Wa man asani, tapi siapa yang durhaka kepadaku, kata Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim. Engkau yang Maha Pengampun, engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Coba kita perhatikan kalimatnya ayah bunda. Ini indah kalimatnya Nabi Ibrahim. Beliau Nabi yang menjadi sosok teladan kita semua. Dan inilah yang menjadi keteladannya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan kalimatnya Bapak Ibu, ayah bunda. Siapa yang mengikuti aku, kata Ibrahim, dia golonganku. Siapa yang durhaka kepada aku, engkau yang Maha Pengampun, engkau yang Maha Penyayang. Mesti kalimatnya kalau orang normal, orang biasa akan ucap apa? Siapa yang mengikuti aku, dia termasuk golonganku. Siapa yang durhaka kepada aku, dia tidak termasuk golonganku. Itu yang normal pada umumnya. Tapi Ibrahim mengatakan, siapa yang durhaka kepadaku, ya Allah? Engkau yang Maha Pengampun, engkau yang Maha Penyayang. Apa maknanya? Kalau ada orang berbuat kesalahan, jangan mudah kita memvonis. Kalau ada orang yang mungkin belum beriman, harapkanlah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang belum mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, belum menjadi orang yang baik, kita mintakan ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan jiwanya, sentuh dia dengan hidayahmu ya Allah, dekatkan dia ya Allah dengan hidayah. Fa innaka ghafurur rahim. Engkau yang Maha Pengampun, engkau yang Maha Penyayang. Jadi Nabi yang penuh kasih sayang itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi Ustaz? Ketika terjadi peristiwa di Taif. Taif ya, Bapak Ibu ya.
Jadi Rasul itu ayah bunda mohon maaf, ada tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi. Namanya Amul Huzni, tahun bersedih. Kenapa beliau bersedih? Pertama wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian wafat paman beliau Abu Talib yang membela Nabi, yang mencintai Nabi. Meninggal di tahun yang sama, namanya Amul Huzni, tahun bersedih. Maka kemudian Rasul berangkat ke Taif. Taif ini kalau di Saudi itu ayah bunda berada di dataran tinggi. Maka daerahnya di sana sejuk sekali. Ya, kalau kita mungkin di sini ini mungkin kayak puncak. Kalau di umumnya Mekah Madinah panas, di sana adem. Kalau Mekah Madinah dingin, musim dingin, di sana lebih dingin karena berada di dataran tinggi. Namanya dataran tinggi Taif. Ya, Al-Hada namanya, daerah yang paling tinggi itu namanya Al-Hada. Kurang lebih 80 kilo dari kota Mekah Al-Mukarram. Kalau bisa nanti ayah bunda kalau umroh, kalau berhaji, kalau bisa city tournya ke Taif. Di situ ada masjid peninggalan daripada sahabat Nabi, namanya Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menjadi ikon daripada kota Taif. Ketika datang ke Taif, Rasul mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, tapi apa yang terjadi? Beliau dihadang, beliau diusir, beliau bahkan dilempar. Kalau dilemparnya pakai donat enak, Pak. Ya Bu ya. Bun, ayah Anda, kalau dilempar pakai donat enak nggak? Enak. Donat dilempar kita, donatnya kita bisa ambil, kita makan. Kira-kira langsung dilempar pakai apa? Batu. Bercucuran darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai wajah beliau dan kaki beliau berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kekasih Allah Taala disakiti. Bayangkan kekasih Allah Taala direndahkan dengan dilempari oleh orang Taif. Maka beliau duduk di satu tempat namanya sekarang Qu'un Nabi. Jadi kalau ayah bunda nanti city tour di kota Taif, ada nanti lewati jalur namanya Qu'un Nabi. Qu'un Nabi tempat beliau waktu itu mengadu rintih kesakitan, mengadu kepada Allah Taala. Dalam posisi beliau mengadu itulah ayah bunda, Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril alaihissalam. Dalam keadaan Rasul SAW berkecil hati, bersedih, sudah tidak ada harapan lagi, Allah Ta'ala kirim malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk memenuhi apa keinginan engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Kalau sekiranya engkau inginkan pegunungan Taif ini kami lemparkan kepada mereka, membinasakan penduduk Taif, kami akan lakukan, kata Jibril alaihissalam. Bayangkan ditawarin sama siapa? Malaikat Jibril. Dalam posisi bersedih, beliau mengalami berkecil hati dan seterusnya, ditawarkan, apa yang kau minta wahai Rasulullah SAW? Kami akan jalankan. Engkau ingin nih pegunungan Taif kami lemparkan kepada mereka yang telah menyakiti Anda, kami akan lakukan. Itu tawaran dari siapa? Kira-kira jawaban Nabi, na'am apalah? Coba, Ustaz mau tanya nih ayah bunda. Kira-kira waktu itu Nabi ditawarin begitu, beliau jawabnya na'am apalah? Kalau kita ditanya oleh Jibril, kira-kira jawabnya apa? Na'am, tawa aja. Ya. Kita nih kalau ditawarin sama Jibril kayak gitu, ada nyakitin kita, mau dibalesin sama Jibril, kita bilang na'am. Kalau Rasul belum mengatakan la ya Jibril alaihissalam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mungkin mereka tidak tahu ya. Oleh karenanya bunda pembelajarannya, kalau kita mungkin nelpon kawan kita, sekali diangkat sekali telepon tidak diangkat, 2 kali telepon tidak diangkat, 3 kali telepon kita tidak diangkat, mohon jangan suudzon. Betul. Betul. Biasanya kalau kita nelpon sekali, nelpon 2 kali, 3 kali, nggak diangkat biasanya apa? Sombong amat. Ya, sombong apa? Sombong. Ya, sok sibuk. Itu kalau suudzonnya. Coba ayah bunda kalau orang yang husnudzon, kira-kira apa kalimat yang keluar? Mungkin. Mungkin apa, Pak? Pak, mungkin apa? Mungkin HP-nya dicas. Mungkin HP-nya di silent, mungkin HP-nya nggak lagi dipegang, kan bisa orang nelpon kalau nggak ada di depan kita nggak tahu di telepon. Mungkin HP-nya ketinggalan, mungkin kota apa namanya, kota HP-nya habis. Rupanya kita kalau nelpon namanya habis kotanya itu nggak kedengar, Pak. Betul nggak? Berarti apa pembelajarannya? Kalau ada orang yang salah, tolong kita belajar husnudzon.
Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak paham. Ini kalimatnya bagi Rasulullah. Dan lebih hebatnya lagi apa kata beliau? Ya Allah, kalau sekiranya mereka belum mau beriman, bertauhid kepadamu ya Allah, aku cuma berharap mudah-mudahan nanti anak cucu mereka lah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam ilmu fikih dakwah namanya ayah bunda. Ini namanya adalah orang yang memiliki visioner. Pikirannya Nabi itu bukan berpikir jangka pendek. Pikirannya Nabi jauh ke depan. Kalau sekiranya Nabi minta agar dihancurkan orang Taif, selesai, Pak. Betul? Tapi mungkin belum tentu Islam masuk ke wilayah itu. Tapi ketika beliau mengatakan, ya lah Jibril, jangan Jibril, mudah-mudahan mereka dapat hidayah Allah Ta'ala, akan terjadi. Terbukti ucapan Nabi nanti pada Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kau menyaksikan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam. Kapan itu? Orang Taif lah yang dimasukkan oleh ayat tadi, Pak, di antaranya. Jadi yang paling banyak masuk Islam ketika Fathu Makkah, penduduk Taif yang dulu melempari Nabi, yang dulu menyakiti Nabi, ternyata mereka lah yang paling banyak mendapatkan hidayah ketika terjadi Fathu Makkah. Berkat ucapan siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuma memang apa saja kalau kita minta, Bapak Ibu, mungkin tidak terjadi langsung besok. Rasul menunggu itu kurang lebih hampir 10 tahun, Pak, baru terjadi. Tapi kan beliau berharap, Pak. Apa maknanya, Bapak Ibu? Hasil itu tidak mungkin kita dapatkan langsung. Beda kayak kita minum obat ya, Bapak Ibu ya. Kan kita kalau minum obat biasanya mau apa, Ustaz ya? Ustaz ya, kalau pagi kita minum obat, ingin sembuhnya kapan? Kalau bisa, hari itu juga kita sembuh. Kalau dengan Allah tidak. Mungkin bisa disegerakan, mungkin bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi pada poin yang kedua pada 36. Baik. Yang ketiga sekarang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, aku tempatkan sebagian daripada keturunanku. Yaitu siapa kata beliau? Hajar dan Ismail alaihissalam. Beliau di Mekah itu cuma bertiga, Pak. Nabi Ibrahim, istri beliau Hajar, dan bayi mungil kecil Ismail alaihissalam. Di mana beliau tempatkan keluarga beliau? Biwadin gairi di zar'in, di sebuah lembah. Makanya ayah bunda kalau kita mau tawaf itu mesti turun tangga. Ya, kalau kita masuk Masjidil Haram mau tawaf itu mesti turun tangga dulu, baru ketemu Ka'bahnya. Berarti posisi Ka'bah itu berada di sebuah lembah. Lembah itu biasanya di dalam bahasa Arab pertemuan antara bukit. Jadi di sini ada bukit sebelah kanan, bukit sebelah kiri. Di bawahnya itu disebut dengan wadin, lembah. Kalau ada pegunungan sebelah kanan, ada pegunungan sebelah kiri, di bagian bawahnya namanya wadi. Wadi itu artinya apa? Sebuah lembah. Berarti Mekah itu, Ka'bah itu posisi di mana? Di bawah. Maka kita kalau masuk Masjidil Haram, nggak langsung melihat Ka'bahnya, nggak. Mesti turun dulu tuh, mau mendekat ke Ka'bah. Berarti posisi ada di sebuah lembah. Tapi lembah ini adalah kata Ibrahim, gairi dzar'in, nggak ada pepohonan. Nggak ada tanaman, tandus kering. Kenapa kata ahli tafsir? Laisa fihi ma'un, nggak ada air pada masa itu. Jadi tumbuhannya nggak hidup, Pak. Jadi kiri kanan itu gunung, perbukitan, tapi batu semua. Ini yang membuat Nabi Ibrahim agak sedikit khawatir menempatkan anak beliau dan istri beliau di tempat yang tidak ada apanya, Pak? Tanaman. Tidak ada air. Inda baitikal muharram. Tapi yang membuat beliau optimis itu apa? Karena di dekat rumahmu ya Allah, di dekat Ka'bah ini. Oleh karena kita kalau ibadah itu harus ada dua yang kita tanamkan dalam hati kita. Ada rasa khawatir, tapi ada rasa harap. Ada rasa takut dan cemas, tapi ada rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tadi doa Nabi Ibrahim ya. Ya Allah, kami tempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada apa? Tanaman. Ini kan membuat hati menjadi apa? Khawatir. Tetapi membuat optimis, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ini ya Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Siapa saja yang berkhidmat untuk rumah Allah, siapa saja yang berkhidmat untuk rumah Allah, Baitullah, pasti akan dimuliakan oleh Allah.
Jadi siapapun di antara kita ayah bunda yang peduli kepada masjid, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun di antara kita yang punya kepada masjid, sekecil apapun, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dimuliakannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana liyuqimus salat. Hendaklah mereka menunaikan apa? Salat. Makanya di Ka'bah itu, 3 yang dilakukan ayah bunda. Di sekitar Ka'bah itu, ada 3 yang dilakukan. Pertama, mohon ditulis ayah bunda, pertama tawaf. Ya, jadi yang pertama dilakukan di sekitar Ka'bah, tawaf. Tawaf sebanyak berapa kali? 7. Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir nanti di Hajar Aswad. Di Rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya cuma 1. Doanya insya Allah ayah bunda dah hafal semua. Namanya doa sapu jagat. Hafal kan? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu dibaca di antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Begitu dia sampai Hajar Aswad, angkat tangan lagi, ucapkan bismillah Allahu akbar, mulai tawaf lagi. Sampai 7 kali meninggi Ka'bah. Dan ingat, ayah bunda, tawaf itu adalah posisi kita di sebelah kanan, Ka'bah ada di sebelah kiri kita, dan melawan arah jarum jam. Ya, kalau jarum jam kan mohon maaf dari angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Kalau orang tawaf berbeda, arahnya melawan arah jarum jam. Kalau kita mulai dari angka 12, berarti 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1, 12. Jadi sehingga kata para ulama fikih, kalau kita tawaf itu, posisi badan itu mesti kita ada di kanan. Ka'bah selalu ada di sebelah kiri. Jangan membelakangi, jangan menghadap begini. Kalau kita tawaf, jadi kita jalan aja. Sembari kita tawaf itu adalah posisi kita ada di sebelah kanan, Ka'bah ada selalu di sebelah kiri. Boleh baca zikir, boleh baca doa, istighfar, sholawat, baca Quran boleh. Tapi di antara rukun Yamani nanti doanya cuma 1. Apa tadi doanya? Wah, hafal semuanya doanya ya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu doa antara rukun Yamani sampai Hajar. Berapa kali kita kelilingi? Dan ini Masya Allah kemuliaan Baitullah orang-orang yang tahu. Dan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat, tempat ini tidak akan pernah berhenti dari orang yang tahu. Ya, mau hujan, mau panas, tetap aja orang tahu. Tawaf itu ayah bunda baru berhenti sejenak kalau sholat fardu. Baru berhenti, Pak. Begitu selesai sholat fardu, orang langsung itu merapat ke Ka'bah. Yang belum menyempurnakan tawafnya, disempurnakan tawafnya. Sehingga kata para ulama, ada tempat yang tidak akan pernah putus daripada ibadah kepada Allah, yaitu Ka'bah Baitullah. Dan apa pertama? Tawaf. Dan tawaf itu sama dengan sholat, yaitu disyaratkan dalam keadaan bersuci. Tapi bedanya dengan sholat, kalau tawaf boleh ngobrol, boleh bicara. Ya, kalau orang tawaf. Tapi jangan juga ya keterlaluan ya. Dari tawaf pertama ngobrol, terus sampai tawaf ke-7. Kira-kira sah nggak tawafnya? Sah, cuma mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna pahalanya, tapi sah nggak? Sah. Karena kata Rasul, bedanya tawaf dengan sholat adalah tawaf boleh ngobrol, kalau sholat tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita ngobrol terus mungkin kurang sempurna. Baik. Yang kedua, yang dilakukan di sekitar Ka'bah, as-salat, ibadah salat. Dan salat di Ka'bah, sekitar Ka'bah, dilakukan kapan saja, tidak dibatasi waktunya. Ya Allah. Kalau tempat yang lain, ada waktu-waktu yang dilarang untuk salat sunnah. Mutlak. Tapi kalau di Ka'bah, tidak ada dilarang untuk salat di dalamnya. Kapan saja waktunya, boleh kita melakukan salat. Ini hebatnya Ka'bah Baitullah. Ya. Baik, kemudian Ka'bah Baitullah yang ketiga yang dilakukan apa? Melihat, menatap Ka'bah. Melihat Ka'bah saja itu menjadi pahala. Ya, di sini kita berdoa kepada Allah sembari melihat Ka'bah. Jadi ada 3 amalan terbaik di saat orang berada di Ka'bah. Pertama apa? Tawaf. Yang kedua, sholat. Dan yang ketiga, melihat Ka'bah Baitullah sembari kita berdoa. Rabbana liyuqimus shalat. Ya Allah, hendaklah mereka menunaikan ibadah apa? Salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati mereka senantiasa rindu menuju Baitullah. Yang belum berangkat, rindu untuk ke sana. Yang sudah pernah mendapatkan panggilan Allah, ingin lagi balik ke sana. Dan ini doanya Nabi Ibrahim. Ayah bunda mohon maaf.
mungkin ayah bunda pernah datang ke satu negara yang sangat indah, yang sangat bagus. Tapi mungkin untuk datang kedua kalinya kita mengatakan cukup, alhamdulillah pernah ke sana. Betul? Betul Bapak Ibu? Mungkin ayah bunda pernah datang ke satu negara yang indah, ya, indah pemandangannya, indah, bagus di sana negaranya. Tetapi kalau kita minta untuk kedua kalinya, orang mengatakan, alhamdulillah pernah ke sana. Tapi kalau orang ditawarkan ke Mekah, diajak ke Mekah Madinah, tidak ada orang mengatakan kapok. Ada nggak bilang kapok? Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita rasa rindu selalu ke Baitullah. Makanya kenapa ada tawaf terakhir kalau kita di Mekah namanya tawaful wada. Tawaf perpisahan. Supaya kenapa? Supaya nanti dikasih kesempatan kembali bisa sampai ke Baitullah. Itu sebenarnya hikmahnya kenapa ada sunnah daripada tawaf wada. Supaya itu bukan tawaf terakhir kita, tapi ada kesempatan kembali yang Allah Ta'ala berikan. Baik, kemudian doa Nabi Ibrahim berikutnya. Warzuqhum minas samarat, ya. Poin berikutnya, ayah bunda, berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Bapak ibu, ayah bunda, tempat yang paling banyak melimpah buah-buahannya di atas muka bumi di kota Mekah, walaupun nggak ada pohonnya. Paham? Paham? Ini usah kasih paham kepada ayah bunda. Ayah bunda, kota Mekah, kota yang paling melimpah buah-buahannya di atas muka bumi, padahal tidak ada pohonnya. Ayah bunda mau cari? Ada. Mau cari durian? Ada. Mau cari buah apa lagi, mangga? Ada. Bahkan sekarang di Abroj Market yang ada di Mekah, itu ada pete dan jengkol juga ada. Nanti masuk di pertukuan sana namanya Abroj Market, ya, atau Bin Daud. Itu semua jenis buah-buahan ada. Rempah-rempah ada, Ustaz? Ada. Kapulaga, kayu, ini ibu-ibu pasti paham nih kalau urusan dapur, ya. Apalagi Bu? Kayu manis, jinten, apalagi Bu? Apa Bu? Ya cengkeh, apalagi Bu? Jahe, itu ada di sana itu. Siapa yang mendoakan tempat itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi musim haji yang bunda, Masya Allah. Buah-buahan melimpah. Dengan berbagai macam. Didatangkan dari mana Ustaz? Dari seluruh penjuru dunia, itu masuk buah-buahannya ke Mekah. Walaupun Saudi pun juga punya wilayah yang pertanian seperti Taif, itu daerah pertanian, ya. Tetapi, Masya Allah, makanya kenapa buah-buahan di Mekah itu tidak ada punya musim. Kita sekarang mau cari mangga, mungkin belum musimnya. Kita mungkin mau cari durian, belum musimnya, ya. Tapi kalau di Mekah nggak mengenal namanya musim buah-buahan, nggak ada. Semua ada, Pak. Dan kapanpun ada itu buah. Dari mana Allah Ta'ala datangkan? Dari seluruh penjuru dunia. Rezeki Allah Ta'ala datangkan untuk kota Mekah. Warzuqhum minas samarat. Dan ada pembelajaran berharga yang bunda. Di antara pola makan yang terbaik ahlu surga itu adalah makan buah-buahan. Jadi penghuni surga nanti di akhirat itu adalah mereka banyak makan apa? Buah-buahan. Dan ternyata pola makannya adalah menurut Al-Quran, makan buah dulu baru makan yang lain. Makan buah dulu, baru makan yang lain. Jadi buah itu posisinya di awal ayah bunda. Bukan di belakang. Coba, jujur nih, ayah bunda selama ini kalau makan buah itu kapan biasa dimakan? Habis makan. Cuci apa? Kenapa nggak dicuci di awal aja? Ya? Al-Quran itu mengatakan, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Betul ya Ustaz? Di satu ayat Al-Quran, kami berikan rezeki kepada penduduk surga itu buah-buahan dan daging yang mereka sukai. Yang disebut oleh Allah makan dulu buah-buahan dulu baru daging yang mereka makan. Berarti pola makan ahlu surga itu adalah mereka makan buah dulu baru makan makanan yang lain. Berarti selama ini mohon maaf kita harus rubah. Ya. Harus rubah, ya. Betul nggak? Ternyata hikmahnya, Muhammad mungkin ada yang basicnya di sini ada dokter. Mungkin mohon izin, mungkin kalau di sini ada yang jadi dokter ya. Apa hikmahnya secara medis dibuktikan ayah bunda? Kalau orang makan buah-buahan dulu, sebelum dia makan, itu akan memudahkan proses pencernaan. Karena rupanya pencernaan kita ini membutuhkan yang diproses itu adalah yang lunak dulu. Apa yang lunak? Untuk, untuk proses pencernaan kita, yang paling lunak itu apa? Buah-buahan. Apalagi kalau buah-buahan itu memang dasarnya lunak ya. Seperti apa misalnya pepaya, pisang, apalagi itu semangka ya.
Dan semangka itu termasuk buah yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya niatkan saja Bapak Ibu ketika makan buah-buahan, sebelum makan yang lain diniatkan, ya Allah kami mengikuti perintah Al-Quran, mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jadi pahala. Kedua hikmahnya, insya Allah nanti makan karbonya jadi dikit. Makan karbonya jadi dikit karena sudah kenyang dengan apa? Coba deh dibuktikan deh. Ya, kalau ada orang yang mohon maaf sulit meninggalkan karbo, caranya adalah coba makan buah dulu, nanti makan karbonya jadi dikit. Ya, dan alhamdulillah kami sudah amalkan dari 2016 sampai sekarang. Coba kita biasakan ayah bunda ya, kalau kita makan coba makan buah-buahan dulu, baru makan yang lain. Ya, ternyata Nabi SAW begitu mengajarkannya. Ya, sebenarnya buah itu bagus buah. Tetapi mungkin tinggal dirobah ininya aja ya, dirobah posisinya aja. Kan selama ini buah tadi di mana? Di akhir. Coba sekarang dirobah dikit. Ayah bunda makan buah dulu, baru makan. Insya Allah nanti fisik lebih sehat. Karena kami berkeyakinan dan kita berkeyakinan insya Allah ayah bunda, kalau kita mengikuti Al-Quran, insya Allah tidak pernah salah. Bahkan dibuktikan secara medis, secara kedokteran, ternyata makan buah-buahan itu adalah sesuatu yang baik, tapi sebelum makan yang lain. Ya, jadi nanti Bapak Ibu, kalau kita datang tamu, tolong jangan disiapin makan langsung, jangan. Siapin aja buah-buahan. Ya, baru kita makan yang besar istilahnya ya. Nah, tapi di kita biasanya ada makanan ringan, ada makanan berat ya. Ini kita memang di Indonesia ini istilahnya banyak. Ada makanan ringan, ada makanan berat. Makanan yang ringan apa, Pak? Ustaz? Ya. Bakso dibilang makanan ringan, ya. Siomay makanan ringan. Kerupuk juga makanan ringan. Makanan berat yang mana? Nasi ya. Padahal namanya makan ya asal mengenyangkan kan makan namanya. Makan bakso itu mengenyangkan, makan namanya. Dan ini imbasnya dulu waktu kami kuliah di Timur Tengah itu. Kita tuh dari kampus itu dulu, waktu di Saudi itu, ayah bunda, kita dikasih makan itu, makan siang sama makan malam. Dan setiap hari makannya kambing. Setiap hari makan kambing. Makanan pagi nggak ada. Kalau di Saudi itu tidak, mohon maaf, orang Saudi jarang makan pagi. Ya. Kita kan mohon maaf orang Indonesia, orang Asia Tenggara, kalau nggak makan nasi, belum namanya Bapak. Akhirnya kami dengan teman-teman dulu waktu kuliah itu adalah kita buat jadwal masak pagi, hanya untuk bisa makan nasi. Ya, jadi karena kita dari kampus itu makannya cuma siang sama malam saja, dan setiap hari kambing. Ya, tapi di sana memang mungkin bedanya, kenapa mereka lebih sehat kalau makan daging, itu karena mereka tidak banyak pengolahannya, Pak. Cuma pakai rempah-rempah saja, Pak. Ya, pakai kapulaga, kayu manis, sama apalah rempahnya. Dan itu sudah enak. Kalau di kita kan, Masya Allah ya. Yang membuat sebenarnya, mohon maaf, yang membuat daging itu menjadi kurang sehat sebenarnya adalah bukan pada dagingnya, karena mungkin pada pengolahannya. Kami lihat Bapak Ibu, orang Saudi atau orang Timur Tengah kenapa jarang sakit, apalagi yang kaitannya dengan daging. Nggak ada yang kolesterol, nggak ada yang darah tinggi. Mereka makan daging itu adalah memang cuma pakai rempah aja dibumbuinnya. Kita kan Masya Allah ya, ada santan, ada ini. Jadi akhirnya daging yang tadinya memberikan dampak sehat itu adalah kemudian berbalik menjadi kurang baik. Ya, apalagi kan kalau kata ahli dokter nih, wallahu alam ya, semakin sering dimasak, semakin sering diangetin, itu ternyata semakin kurang baik sebenarnya. Ada satu hadis Nabi, Bapak Ibu, coba nanti dicek hadis ini. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan begini, ya Allah berkahilah orang-orang yang memakan daging kambing. Itu Rasul mendoakan supaya orang diberkahi makan daging kambing. Kenapa? Ternyata daging kambing itu adalah salah satu makanan terbaiknya Nabi SAW. Dan itu makanan yang sehat. Kita kalau dengar kambing biasanya kebayangnya apa? Coba setari, darah tinggi, apalagi kolesterol, apalagi asam urat, betul nggak? Rasul itu makan kesukaannya justru daging kambing. Ya, karena kenapa? Keberkahan Allah Ta'ala berikan. Sampai Rasul mengatakan, ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang yang memakan apa? Daging kambing. Sebenarnya dagingnya bagus. Daging kambing, daging sapi bagus. Cuma yang masalahnya mungkin ya, ayah bunda, mungkin pada proses
Orang Arab itu Bapak Ibu kalau makan daging kambing itu bertiga mereka habis. Jadi satu ekor kambing, ya ini kalau kita ada acara tuh, ya satu ekor kambing bertiga cukup, 3-4 orang habis Pak. Ya, kita mahasiswa Indonesia nih 10 orang belum tentu habis. Ya Allah, mereka sehat Pak. Ya, karena kenapa? Ternyata memang kalau cara pengolahannya baik, insya Allah berkah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jarang kita temukan orang di sana kena kolesterol, apalagi itu darah tinggi. Ya, hanya kolesterol. Jadi hanya nggak. Jadi yang membuat sakit itu sebenarnya karena takutnya ya Bunda. Ya. Coba Bapak Ibu makan daging kambing, insya Allah barokah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal mungkin cara pengolahannya saja mungkin yang membedakan. Yang kami tahu pernah di sana soalnya. Jadi kenapa orang Arab tuh kalau makan tuh nggak aneh-aneh apa namanya bumbu-bumbuannya. Jadi cuma rempah-rempahnya. Tapi masya Allah kalau yang udah terbiasa di sana ya enak nasi mandi, nasi kapsya, nasi biryani dan seterusnya. Itu semua nggak ada yang apa namanya yang bumbu-bumbunya aneh nggak ada. Ya cuma rempah-rempah saja. Ya. Baik, itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka berupa apa? Buah-buahan. La'allahum yashkurun. Ada satu doa mungkin sebagai penutup ya dari Ustadz. Ada doa yang terbaik ayah bunda. Kita amalkan habis sholat fardu. Rasul mengajarkan doa ini pertama kali kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Mu'az, wahai Mu'az, setiap engkau selesai sholat fardu, jangan tinggalkan doa ini. Rasul berpesan, jangan pernah tinggalkan doa ini setiap kau selesai sholat fardu. Apa yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa ucapannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Silakan. Dan tanggal 9 dan tanggapan dari pihak bagaimana
awal Dzulhijjah. Nanti apa niatnya dari tanggal 1 sampai 7? Niatnya puasa sunnah Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah itu bulan Al-Haram. Bulan yang dihormati oleh Allah. Juga boleh. Ustaz, kami mampunya cuma 1 hari saja, tanggal 9 Dzulhijjah, itu juga boleh. Dan semua insya Allah innamal a'malu binniyat, tergantung daripada nawaitu kita. Jadi niatnya di tanggal 1 sampai 7 itu namanya puasa Dzulhijjah. Ya, niatkan puasa Dzulhijjah, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teknis pelaksanaannya. Nawaitu sauma Dzulhijjah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah kan bulan Al-Haram. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Nanti hari kedua juga sama. Nawaitu sauma Dzulhijjah lillahi ta'ala. Tanggal ketiga juga sama. Nawaitu sauma Dzulhijjah lillahi ta'ala. Kalau tanggal 8-nya, nawaitu sauma tarwiyah lillahi ta'ala. Kalau tanggal 9-nya, nawaitu sauma Arafah lillahi ta'ala. Sebut di tanggal 17 sauma Dzulhijjah, puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Paham ayah bunda? Dan ini amalan yang terbaik yang kita bisa lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, fadilahnya. Sebenarnya kalau selain tanggal 9, tanggal 8 atau awal 1 Dzulhijjah sampai 7 Dzulhijjah, keutamaannya keutamaan umum, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, amal di bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 8 itu apa pahalanya? Amalan puasa terbaik di bulan Dzulhijjah. Itu fadilahnya. Tapi kalau tanggal 9 itu yang lebih spesial lagi, ya, menghapus tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Silakan, Pak. Kita kasih ke depan dulu ya, Pak ya, baru nanti kita ke belakang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Saat tanggal 9 ini para jamaah melakukan Nah, apakah ada amalan khusus bagi kita yang tidak melakukan haji di Indonesia? Baik, yang di tanggal 9-nya ya. Tanggal 9-nya. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu agar keturunannya tidak menggunakan baik tauhid pada Allah. Kenyataannya sekarang ini kan banyak orang-orang apalagi yang non-muslim ini kan menyembah Allah. Baik. Nah, apakah itu doa Nabi Ibrahim itu tidak diijabah atau gimana? Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang pertama tadi pertanyaan beliau adalah, Ustaz, apa amalan terbaik di tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak menjalankan ibadah haji? Pertama adalah menjalankan puasa, ya, yaitu puasa Arafah. Yang kedua, perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, perbanyak doa tanggal 9 Dzulhijjah karena itu adalah hari yang terbaik, yaitu hari Arafah. Kita perbanyak doa juga sebagaimana jamaah haji di saat wukuf itu mereka memperbanyak doa kepada Allah. Yang keempat, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Boleh ucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kelima adalah sedekah. Ya, jadi sedekah itu juga bagus dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, apalagi memberi berbuka untuk orang berpuasa. Masya Allah ya, kita sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, menyediakan berbuka atau mengasih berbuka untuk orang berpuasa, itu juga pahalanya lebih besar lagi. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Ustaz, kan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang
tidak menyembah kepada berhala. Tapi rupanya ada di antara keturunan beliau, kan setelah Nabi Ibrahim itu banyak keturunannya ya. Ada yang sampai kepada Nabi Ismail, ada yang sampai Ishak kan, sampai anak. Tapi ada di antara manusia yang kemudian keturunan beliau mungkin menyimpang daripada kebenaran. Tidak berarti doa Nabi Ibrahim tidak dikabul. Allah Ta'ala mengabulkan, tetapi itu bisa menjadi ujian bagi orang yang datang setelahnya. Ibrahim meminta agar mereka mengimani Allah, bertauhid kepada Allah, tetapi kan manusia yang dikasih pilihan. Iman itu kan pilihan sebenarnya, betul ya? Orang mau memilih iman dan Islam itu pilihan kan? Pilihan. Siapa yang mau beriman, silahkan firman Allah. Yang tidak mau beriman juga silahkan. Tapi Nabi Ibrahim meminta yang terbaik. Apa pembelajarannya? Kita diminta sebagai orang tua, yang penting mintanya yang terbaik aja buat anak kita. Kalau Allah Ta'ala kabulkan, itu sebuah kebaikan. Tapi mungkin kalau tidak terkabulkan, itu mungkin jadi ujian bagi yang bersangkutan. Kebaikan bagi yang berdoa, tapi ketika dia mendoakan yang terbaik untuk anak keturunannya. Nah, itu hikmahnya sebenarnya. Karena siapapun dia tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ibrahim sudah meminta yang terbaik. Meminta supaya anak keturunannya selalu mengesahkan Allah dan tidak melakukan perbuatan penyembahan kepada berhala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini tadi di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi mengenai tawaf kalau sholat itu kan sesuai dulu, kalau tawaf sampai itu prioritas dulu kalau. Baik, kalau kita sholat karena sama dengan tawaf berarti syariatnya sama. Mesti dalam keadaan berwudu kalau mau tawaf. Bahkan wanita yang datang bulan, mohon maaf, kalau ibunda haid ketika sampai di Mekah misalnya waktu umrah atau berhaji, maka tidak boleh lakukan tawaf. Kalau haji boleh lakukan dulu amalan yang lain, wukuf Arafah boleh, ya wanita yang haid boleh wukuf Arafah, mabit Musdalifah, lempar jamar, karena itu tidak disyaratkan berwudu. Nanti tawaf ifadahnya belakangan. Itu kalau haji. Jadi perempuan nggak usah khawatir sebenarnya. Bila datang bulan ketika waktu haji nggak ada masalah. Nah sehingga cuma kan ibu-ibu terkadang karena khawatir minum obat penahan apa? Penahan haid. Ya. Boleh nggak hukumnya kata para ulama? Ada dua pandangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya boleh, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Lebih bagus alamiah saja. Karena kenapa? Karena haid itu ciptaan Allah. Logika sederhana begini deh. Ibu-ibu, kalau mestinya keluar haid tetapi ditahan, berbahaya nggak? Bahaya. Makanya ulama mengatakan apa? Sebaiknya tidak menggunakan penahan. Karena kenapa? Biasanya ini yang kami temukan, ibu-ibu banyak yang konsul waktu kami membimbing haji. Ibu-ibu yang menggunakan penahan haid, itu yang pertama terjadi sakit yang melebihi pada sakit umumnya haid. Karena itu kan sebenarnya kan alamiah keluar haid. Tapi begitu ditahan secara paksa, itu akan berdampak kepada fisik perempuan. Kedua adalah, salah satu efeknya adalah, nanti siklus haidnya jadi berantakan, gak beraturan lagi. Nah, lebih bagus kata para ulama, udah alamiah aja. Alamiah berarti apa? Ya udah jalankan sewajarnya saja. Kalau suci, alhamdulillah. Tapi kalau datang bulan, tahan dulu tawafnya belakangan. Kan rangkaian haji boleh lakukan semuanya. Wukuf Arafah boleh, mabit Musdalifah boleh, lempar jamar boleh. Tapi tawafnya yang diundurkan. Karena kenapa? Masih dalam keadaan haid. Sebenarnya perempuan tuh banyak dikasih kemudahan sama agama. Cuma kan ibunda terkadang mau berangkat umroh, apalagi mau tanggalnya datang bulan, tuh udah stres duluan tuh. Belum berangkat udah stres. Jadi orang stres itu karena memikirkan ini sebentar lagi datang bulan, sebentar lagi datang bulan. Ada keajaiban luar biasa begini. Ini yang usah temukan. Ada ibu-ibu mau berangkat umroh pas jadwal haidnya. Tapi Masya Allah karena dia berdoa terus kepada Allah, minta terus kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak keluar dulu haid. Masya Allah sampai tanah suci, tidak ngalami haid. Karena tawakal sama Allah. Tapi justru kalau minum obat terkadang, mohon maaf, itu ada aturannya Pak. Lewat sedikit saja dari jadwal yang mesti dia minum, lewat dikit, bocor langsung. Itu nggak boleh, nggak boleh telat itu minumnya. Nah sehingga kalau saran kami, wallahu a'lam bishawab, ini kan namanya saran ya, mudah-mudahan bisa jadi alternatif. Kalau saran Ustaz, jalankan sesuatu secara alamiah saja dan banyak tawakal sama Allah. Ya Allah, kami datang berhaji, datang berumrah, kami tawakal. Saya pasrah ya Allah kepadamu. Insya Allah justru nanti banyak kebaikan-kebaikan.
Banyak ibu-ibu yang stres itu gara-gara apa? Mikirin haid. Oh, sebentar lagi haid, sebentar lagi haid. Haid itu mah diamin aja. Kalau dia keluar ya memang itu sudah sunatullah. Ya, ini kalau sisi pandangan ulamanya ya, lebih bagus jalankan sesuatu secara apa? Alamiah aja. Tawakal sama Allah Subhanahu. Dan di sana banyak keajaiban Bapak Ibu kalau kita tawakal sama Allah. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Ada ya pertanyaan? Baik. Mungkin dari ibu satu kita kasih ya. Silakan. Baik, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait tawaf. Tawaf. Terus saya dapat panas, tapi ada yang belum mentah pertanyaannya. Iya. Saat kita tawaf, Saat tawaf ya. itu kan nggak boleh megang ataupun pikir Islam. Kalau kita sudah berwudu, Iya. pertanyaannya, wudu apa karena tawafnya tawafnya yang batal Atau menyentuh Ka'bahnya. atau wudunya batal? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ibunda, kenapa orang yang tawaf itu tidak boleh dulu memegang Ka'bah? Karena Ka'bah itu ayah bunda di situ ditaruh wangi-wangian. Ibunda kalau pegang Ka'bah itu wanginya luar biasa. Pernah pegang Ka'bah nggak ya bunda? Itu kecium aromanya insya Allah 2 hari nggak hilang. 2 hari nggak hilang. Itu Muhammad minyak wanginya itu minyak wangi nomor wahid. Nomor wahid itu nomor berapa? Itu bunda pegang kan? Di semua dinding Ka'bah itu dipegang, kecium itu 2 hari nggak hilang. Sedangkan orang yang sedang berumrah ibunda, dia sedang berihram, baik laki dan perempuan, tidak boleh dia menyentuh wangi-wangian, menggunakan wangi-wangian, mencium wangi-wangian nggak boleh. Makanya sebabnya ulama melarang dulu, jangan menyentuh Ka'bah karena ada wangi-wangiannya, supaya tidak tarofuh namanya. Tarofuh itu menikmati wangi-wangian, dan itu nanti kena dam soalnya bun. Makanya termasuk larangan. Ya, kapan boleh dilakukan Ustaz? Nanti kalau sudah tahallul, udah cukur rambut, baru silakan ibunda mau tawaf sunnah, nanti pegang-pegang Ka'bah boleh. Makanya orang yang sedang tawaf itu dilarang dulu memegang Ka'bah. Bukan masalah dilarangnya saya bunda, tetapi dilarangnya supaya menghindari tidak mencium wangi-wangian, terutama yang langsung disentuh dari Ka'bah Baitullah. Ya, wanginya masya Allah. Ya. Makanya sebagian orang sana itu mohon maaf ibunda, itu baju ihramnya di apa namanya? Kalau udah selesai tahallul tuh baju ihramnya terkadang diusap-usap di dinding Ka'bah. Itu wanginya bun 2 hari 3 hari nggak hilang. Dan masalah itu minyak wangi terbaik yang dimiliki oleh Saudi. Ya, itu untuk khusus Ka'bah betul. Silakan yang kedua. Membatalkan wudhu. Baik, begini. Kalau batal wudhu sebenarnya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki dan perempuan setelah berwudhu batal. Kalau bersentuhan begini aja udah batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Betul nggak? Tetapi kalau kita sedang ihram atau sedang berumrah, bertawaf, itu jangan gunakan mazhab Syafi'i. Ada mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan tidak membatalkan selama tidak didasari dengan syahwat atau tidak ada unsur kesengajaan. Dan ingat Bapak Ibu, di Ka'bah itu susah orang tidak bersentuhan. Betul? Betul Bapak Ibu? Nggak mungkin ibu-ibu itu tawaf begini. Nggak mungkin kan? Gini nggak mungkin. Pasti akan bersentuhan. Nah, karena ada kemungkinan bersentuhan itu adalah tidak membatalkan. Selama kita tidak ada kesengajaan, tidak ada syahwatnya, maka tidak membatalkan. Dan inilah bijaknya fikih Islam itu. Fikih 4 mazhab. Kalau ayah bunda pakai mazhab Imam Syafi'i, insya Allah tuh nggak selesai itu umrohnya. Betul? Bapak Ibu kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, nggak bisa itu Pak. Pasti batal terus tuh. Baru bersentuhan batal, wudhu lagi. Masuk lagi untuk tawaf, batal lagi. Kapan mau selesai? Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak mungkin berpegangan antara suami dan istri. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau berpegang suami istri batal. Maka gunakanlah mazhab yang lain, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali mengatakan apa? Tidak masalah bersentuhan laki atau perempuan, suami atau istri bila tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada unsur syahwatnya. Itu lebih bijak sebenarnya, ya. Jadi kalau di Mekah itu pakai mazhab fikihnya Hambali dan Maliki khusus ketika sedang
Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Enggak, yang mana, Bu? Kalau apa? Kalau membatal bagaimana, Bu? Batal. Oh, kalau itu ibunda memang dia tidak membatalkan apa namanya umrohnya, cuma kena dam, Bun. Karena itu kan ada wangi-wangiannya. Ingat, kalau melanggar daripada larangan ihram, sah umrohnya, tetap umrohnya sah, tawafnya sah, cuma nanti membayar dam. Dam itu apa? Boleh menyembelih seekor kambing atau memberikan makan kepada berapa orang miskin, itu sebagai damnya, atau berpuasa sebanyak 3 hari. Itu untuk menggantikan daripada dam. Paham, Bunda, ya? Tetap sah apa namanya tawaf, sa'inya dan seterusnya. Baik, Ustaz, fadhil. Percaya dengan hal yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dengan Amin. Ya. Baik, mari ayah bunda kita tutup dengan doa bersama. Kita doakan untuk para pendiri Masjid Nurul Hidayah. Semoga para pendiri masjid Allah Ta'ala berikan kemuliaan, keberkahan. Seluruh para pengurus diberikan kebaikan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Dan juga seluruh jamaah ya diberikan kebaikan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehat badannya, dan juga insya Allah ya orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dijadikan raudhatun min riyadil jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani